Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita mengenai lipid. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biomolekul dan metabolisme dari lipid. Nah, lipid itu yang akan kita bahas di sini ada fungsi dari lipid, klasifikasinya, definisi dan sifatnya, beberapa lipid penting yang biasa digunakan, hidrolisis lipid, metabolisme, transportasi lipid, lipid sebagai cadangan makanan. Nah, definisi dan sifat. Nah, lipid ini sebetulnya tidak didefinisikan berdasarkan struktur kimianya, berbeda dengan glukosa atau karbohidrat, tetapi berdasarkan sifat kelarutannya. Nah, lipid ini adalah suatu kelompok senyawa kimia yang tidak larut dalam air, dan dia hanya bisa larut dalam pelarut organik seperti kloroform, hidrokarbon, dan alkohol yang bersifat nonpolar, contohnya ether dan ester. Kenapa lipid itu bersifat nonpolar? Karena dia tidak memiliki unsur-unsur penyusun kepolaran seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Atau dia juga tidak memiliki ikatan antara dua atom dengan perbedaan sifat elektromagnetis tinggi dengan adanya gugus oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Sifat-sifatnya pada lipid sendiri dia itu tak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, contohnya kloroform dan ether, dan juga dia lebih ringan daripada air. Fungsi dari lipid ini yang pertama sebagai bahan bakar. Nah, dia ini dapat dioksidasi langsung untuk menghasilkan energi atau didepositkan pada jaringan adiposa. Nah, lipid itu kalau kita mengkonsumsi lemak lah, lipid ya, itu bisa langsung digunakan sebagai sumber energi. Tetapi tidak semuanya lipid yang kita konsumsi itu langsung digunakan. Nah, tergantung aktivitas kita. Kalau aktivitas kita itu cukup tinggi, misalkan sebagai atlet, itu membutuhkan lipid yang cukup banyak. Tetapi kalau kita mengkonsumsi lipidnya itu banyak dan menggunakannya hanya sedikit, lipid itu nantinya akan disimpan di jaringan adiposa. Nah, kalau perempuan sudah saya bilang, kalau perempuan itu jaringan adiposanya ada di pipi dan di bagian panggul, kalau laki-laki ada di bagian perut. Lalu fungsi utama lainnya ada nutrien. Nah, digunakan sebagai penyusun struktur membran sel. Nah, yang kemarin kita bahas yaitu fosfolipid. Ada juga fungsi lainnya sebagai insulator. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung dari perubahan mekanis, elektrik, dan suhu pada hewan. Misalnya mielin sheath. Ini contohnya adalah selubung mielin pada saraf. Jadi dia juga sebagai sistem mekanis yang menghantarkan sinyal dari satu saraf ke saraf lainnya. Itu kalau pada manusia. Kalau pada hewan misalkan sebagai untuk menghangatkan tubuh. Lalu ada fungsi khusus dari lipid, itu yang pertama berperan dalam proses komunikasi sel, melekatkan protein ke membran sel. Ini pada fosfolipid. Ada kofaktor reaksi enzimatik yang nantinya akan ujung-ujungnya pada pembentukan vitamin A, D, E, dan K. Lalu juga penerima cahaya pada proses penglihatan. Nah, ini klasifikasi lipid. Nah, klasifikasi lipid itu tadi saya bilang bukan berdasarkan struktur kimianya, tapi berdasarkan sifat kelarutannya.
ada lipid sederhana. Nah, dia ini eh, terdiri dari ester asam, lemak, dan alkohol. Jadi dia sangat bisa larut ester, asam lemak, dan alkohol. Atau nama lainnya gliserol. Nah, kalau contohnya di sini ada lemak. Lemak ini biasanya eh, berada pada hewan. Nah, biasanya dalam kondisi ruangan, dalam suhu ruangan dia kondisinya cair. Sedangkan lilin itu dalam kondisi ruangan biasanya bentuknya padat. Lalu lipid kompleks ini adalah ester asam lemak dan gugus tambahan pada asam lemak dan alkoholnya. Contohnya di sini ada fosfolipid. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Ada glikolipid, yaitu fosfolipid yang mengandung glukosa, dan lipid kompleks. Ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Selain itu juga ada turunan-turunan dari lipid. Contohnya di sini ada asam lemak, ada gliserol, ada steroid. Ya, ini termasuk hormon ya. Ada alkohol lain, aldehid, lemak, badan keton, hidrokarbon, dan juga vitamin-vitamin yang larut lipid apa saja itu A, D, E, dan K. Dan juga beberapa hormon yang dia komponen terbesarnya adalah lipid. Beberapa lipid penting yang biasanya perannya sangat penting dalam dunia kefarmasian. Ada asam lemak, ini fungsinya untuk menyusun sebagian besar lipid dalam makhluk hidup, juga sebagai bahan bakar utama dalam metabolisme lipid. Ada gliserida, ini kombinasi lipid dengan gliserol, contohnya tiasil gliserol atau TAG. Lalu ada steroid. Steroid ini adalah eh, banyak disusun oleh kolesterol. Nah, contohnya di sini adalah hormon steroid. Ada vitamin larut lipid. Ini vitaminnya apa saja? A, D, E, dan K. Lalu ada hormon-hormon turunan lipid, ada fosfolipid yaitu penyusun membran lipid bilayer, ada lemak sebagai sumber bahan bakar utama pada manusia dan hewan, dan juga ada lilin yang biasanya digunakan untuk sediaan farmasi. Asam lemak itu apa? Dari tadi kita membahas asam lemak. Nah, asam lemak itu adalah gabungan antara asam karboksilat dan rantai hidrokarbon. Diperolehnya dengan cara hidrolisis lemak. Artinya pemutusan ikatan air pada eh, lemak. Lalu ada yang esensial dan yang non esensial. Biasanya dibentuk di hati dan usus, bisa disimpan pada jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida, dan trigliserida ini biasanya dilepaskan pada saat berpuasa. Makanya kalau kita berpuasa itu cukup kuat walaupun tidak makan seharian atau bahkan tidak sempat sahur, karena trigliserida pada tubuh seseorang itu sangat banyak gitu. Lalu terdiri dari asam lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, kejenuhan asam lemak ini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau asam lemak jenuh itu tanpa ikatan ganda, sedangkan asam lemak tak jenuh itu dengan ikatan ganda. Yang jenuh itu molekul rantainya lurus, yang tak jenuh itu rantainya tak lurus. Yang jenuh itu titik leleh relatif tinggi. Dia akan berbentuk padat pada suhu kamar. Dan juga umumnya adalah lemak-lemak hewani. Nah, juga disinyalir berefek buruk bagi sistem kardiovaskular atau pembuluh darah.
Titik leleh relatif rendah itu terjadi pada lemak yang tak jenuh. Ya, contohnya minyak-minyak yang pada mie instan, kalau kalian simpan di suhu kamar, dia akan tetap cair. Berbeda kalau lemak-lemak pada hewan. Itu kalau disimpan di suhu kamar itu akan mengeras. Disinyalir juga kalau lemak tak jenuh berefek baik pada sistem kardiovaskular. Nah, bentuk penyimpanan dari asam lemak ini ada contohnya. Di sini kita lihat adalah gliserida. Nah, ini merupakan gabungan antara asam lemak dan gliserol, disebutnya gliserida. Asam lemak jenuh dan gliserol itu disebut lemak, sedangkan asam lemak tak jenuh plus gliserol itu dinamakan minyak. Gitu. Makanya kalau asam lemak jenuh itu kan banyaknya terdapat pada lemak hewani. Nah, makanya disebutnya lemak, sedangkan asam lemak tak jenuh itu banyaknya pada unsur-unsur nabati. Makanya disebutnya minyak. Contohnya ada minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak zaitun gitu. Lalu ada penggantian salah satu asam lemak dengan gugus lain menghasilkan lipid kompleks lain. Ini yang terjadi pada gliserida kalau dia berikatan dengan asam-asam lemak yang lain membentuk gugus kompleks baru. Lalu penggolongan lipid dalam metabolisme ada lipid terhidrolisis, ada lipid tak terhidrolisis. Nah, untuk reaksinya nanti bisa kalian cari di internet ya. Untuk contoh reaksinya nanti juga kalian bisa menambahkannya itu saat praktikum. Karena bagaimana itu lipid terhidrolisis dan lipid tak terhidrolisis. Ini ada yang terhidrolisis, ada ester lemak sederhana. Ini diasil gliserol. Itu gabungan antara satu gliserol ditambah 3 residu asil. Ada lilin. Itu satu alkohol lemak ditambah satu residu asil. Lalu ada ester sterol, itu gabungan antara satu sterol ditambah satu residu asil gitu. Nah, kalau ester lemak, lilin, ester sterol ditambahkan gugus-gugus asil, yang kalian sudah pelajari ya di kimia organik, ditambahkan gugus-gugus asil, itu namanya lipid terhidrolisis. Kalau yang lipid tak terhidrolisis, nah ini jumlahnya ini sangat banyak, bahkan sangat mendominasi di antara lemak-lemak lainnya. Ada yang hidrokarbon. Contohnya ini alkana dan karotenoid. Alkana dan karotenoid ini sangat banyak pada unsur-unsur tanaman. Karotenoid kalian bisa temukan di dalam wortel sebagai zat warna pada wortel, yaitu karoten. Ada alkohol lipid, nah ya ini adalah alkanol rantai panjang dan sterol siklik. Ada steroid, nah dia adalah hormon. Contohnya ada estradiol dan testosteron. Ada asam lemak bebas yang non ester, ini contohnya eicosanoid. Nah, ini adalah proses pembentukan hidrolisis lipid. Ini adalah lipid-lipid yang terhidrolisis. Bisa kalian lihat ini ada ester, fats, waxes, sterol, ya, ada lemak, ada minyak, ada lilin, ada sterol, ada ini fosfolipid, ada glikolipid, lipid yang berikatan dengan glukosa, dan ini adalah lipid yang tidak terhidrolisis, artinya gugus airnya tidak lepas.
Lalu ke metabolisme lipid secara umum. Ada yang namanya lemak atau nama lainnya adalah fat atau triasil gliserol. Ini adalah cadangan energi utama pada manusia dan hewan. Ada yang namanya lipogenesis. Lipogenesis adalah pembentukan lemak atau biosintesis lemak gitu pada hewan, pada manusia dan juga pada tanaman. Lalu ada istilahnya lipolisis. Lipolisis adalah degradasi lemak, yaitu penghilangan lemak. Proses penyimpanan lemak itu terjadi di jaringan adiposa, di mana jaringan adiposa itu ada di seluruh bagian otot. Di sana pasti ada jaringan adiposanya. Sintesis asam lemak ini terjadi di semua sel, terutama di sel hepatosit, sel hati, dan sel adiposa. Nah, dari tadi kita membahas asil. Asil itu apa? Asil adalah asam lemak yang kehilangan satu atom hidrogen. Ya, di sini kita lihat ini adalah turunan-turunan dari lipid atau lipid yang masuk ke dalam tubuh kita yang disimpan di jaringan adiposa, lipid di dalam darah yang berakibat untuk proses sintesis karbohidrat dan protein, proses oksidasi energi, dikonversi sebagai jaringan pada otak dan juga pada saraf. Sedangkan ini adalah lipid yang disimpan di jaringan adiposa. Nah, lipid yang tidak digunakan itu langsung diekskresikan bersama feses. Lalu ini ada katabolisme. Proses katabolisme adalah proses pembentukan asam lemak. Proses terjadinya yang pertama dengan adanya proses transport asam lemak ke mitokondria. Aktivasi asam lemak ini akan diaktifasi oleh yang namanya asil CoA. Nah, asil CoA ini nanti akan masuk ke mitokondria dan terjadi degradasi asam lemak atau oksidasi beta, pelepasan gugus hidrogen dari asal CoA pada rantai C2 dan C3. Selanjutnya akan terjadi hidrasi, penambahan gugus air menghasilkan beta hidroksil CoA, lalu terjadi dehidrogenasi, terjadi oksidasi gugus OH pada rantai C3 mengakibatkan gugus hidrogennya lepas, diakibatkan bantuan NAD+. Nah, ini NAD+ ini melepaskan hidrogen menjadi NADH. Ada tiolisis, ini pemutusan ikatan pada beta ketoasil CoA dengan bantuan gugus tiol pada KOA. Nah, ini untuk proses katabolisme. Nanti kalian saya kasih video khusus untuk proses katabolismenya ya. Nah, lalu ada proses anabolisme. Proses anabolisme ini diprekursori atau diawali oleh yang namanya malonyl CoA. Sedangkan kalau katabolisme itu diprakarsai oleh asetil CoA gitu. Nah, ini untuk proses katabolisme dan anabolisme nanti akan saya berikan video yang terpisah. Nah, ini untuk transportasi lipid. Transportasi lipid ini kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL
ini kalian bisa pelajari terlebih dahulu karena ini akan kita bahas di minggu depan sebelum UTS gitu. Jadi ya ini bisa kalian baca terlebih dahulu, nanti saya akan lebih jelaskan di pekan depan. Nah ini terakhir, lipid sebagai cadangan makanan. 1 gram asam lemak itu setara dengan 9 kilokalori atau sama dengan 37 kilojoule. Atau dari satu karbohidrat itu dia bisa menghasilkan 4 kilokalori atau 17 kilojoule. Kalau kita bandingkan lemak dan karbohidrat ini, dari 1 gram ternyata energi yang lebih banyak dilepaskan itu berasal dari lemak. Dari 1 gram itu bisa menghasilkan 37 kilojoule, sedangkan karbohidrat hanya 17 kilojoule. Nah, asam lemak dapat menyimpan lebih dari 6 kali jumlah energi per unit masa penyimpanan. Nah, kalau karbohidrat itu tidak sebanyak asam lemak gitu. Nah, contohnya ini kalau pada hewan mengakibatkan beruang bisa berhibernasi selama 7 bulan. Nah, energi pada saat hibernasi ini diturunkan dari hasil degradasi simpanan lemak yang dia kumpulkan saat masa di luar hibernasi atau tidur panjang gitu. Kalau manusia bagaimana melakukan hibernasi? Nah, kalau pada manusia melakukan hibernasi itu tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa gitu. Karena cadangan lemaknya, jaringan adiposa sebagai tempat penyimpanan lemaknya itu tidak sebaik pada hewan-hewan yang berbulu lebat atau pada hewan-hewan laut dalam gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada materi yang kurang jelas bisa langsung kalian tanyakan. Untuk proses katabolisme dan anabolisme akan saya kasih link YouTube-nya di tempat yang terpisah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.